dengan tujuan untuk menjalankan kewajiban kita, perintah Allah dan juga sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu salat Jumat merupakan perintah Allah dan berjamaah merupakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beriring salam semoga tak jemu-jemunya kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Manusia yang sangat mulia, manusia yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, yang merupakan pembawa peradaban, yang membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, ke zaman yang penuh dengan alat canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Dari zaman kegelapan hingga dibawanya kita ke zaman yang terang benderang seperti ini. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini kelak diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzmahnya, pertolongan yang sangat besar di yaumil qiyamah, yang mana tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khatib berpesan khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada seluruh jemaah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sekuat tenaga kita, dan pula dengan seikhlas hati kita meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Semoga dengan perkara takwa inilah mudah-mudahan kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat insyaallah akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bekal yang terbaik adalah takwa. Bagaimana watalawadu wa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai bersyukur kepada Allah. Sudah selayaknya lah, sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Ia anugerahkan kepada kita. Tidak ada satupun orang manusia yang mampu menghitung nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya. Baik ia seorang intelektual, baik ia seorang dosen, baik ia seorang profesor, maka tidak akan ada mampu yang bisa menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama nikmat lahir dan nikmat batin. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wasbaghu 'alaikum ni'mat zahiratan wa batinah." Artinya, dan Allah telah menyempurnakan nikmat-nikmatnya yang lahir dan batin untukmu. Nikmat lahir adalah nikmat yang terlihat oleh mata. Nikmat lahir ada contohnya seperti nikmat harta, penghormatan orang, ketampanan, kecantikan, serta diberikan taufik kemudahan untuk melakukan amal ketaatan, kesehatan, keturunan, harta dan kedudukan, sungai, hujan, tanaman dan hewan merupakan contoh-contoh nikmat lahir. Sedangkan nikmat batin adalah nikmat yang didapati oleh seseorang dalam dirinya, seperti memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kokohnya keyakinan kepada Allah, dan dijauhkan dari penyakit dan berbagai mara bahaya. Hadirin
Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban setiap mukallaf atau balik dan berakal adalah bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak menggunakan nikmat-nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya. Tidak kufur kepada Allah dan para utusannya. Barang siapa melakukan syukur seperti ini, maka ia adalah seorang hamba yang telah bersyukur kepada Tuhannya. Sedangkan orang yang mengucapkan syukur kepada Allah dengan lidahnya sebanyak apapun, namun masih mengucapkan atau menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat kepadanya, maka hakikatnya ia belum bersyukur kepada Tuhannya sebagaimana yang ia diwajibkan. Dan hendaklah diketahui bahwa kita semua di hari kiamat nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yas'alu 'an 'amrihi fima afnahu wa 'an 'ilmihi fima fa'ala 'an malihi min 'ayna iktasabah wa fima anfaqahu wa 'an hismihi fima ablah." Artinya, seorang hamba tidak akan berpindah dari suatu fase ke fase yang lain di hari kiamat hingga ditanya tentang umurnya dalam hal apa ia habiskan, tentang ilmunya dalam hal apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia salurkan, dan tentang jasadnya dalam hal apa difungsikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yang artinya hal pertama yang seorang hamba akan dihisab tentangnya di hari kiamat adalah dikatakan kepadanya, bukanlah telah aku sehatkan badanmu, kemudian aku hilangkan dahagamu dengan air yang dingin. Karenanya, hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita hisab diri kita. Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita renungkan, sudahkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semuanya. Saudara-saudara seiman, di antaranya nikmat batin adalah yang teragung, yang tidak sebanding dengan nikmat apapun, yaitu nikmat iman kepada Allah dan nikmat-nikmat yang mengikutinya, yaitu berserah diri kepada Allah, mencintai orang-orang yang soleh, kokohnya keyakinan kita kepada Allah, mengagungkan ilmu agama dan semacamnya. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah modal utama bagi seorang muslim, sehingga ia adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama, nikmat yang paling tinggi diberikan kepada manusia. Orang yang diberi di dunia harta, diberikan jabatan dan semacamnya, namun tidak diberikan iman, maka seakan ia tidak diberikan nikmat apapun. Sebaliknya, orang yang diberikan iman dan tidak diberikan dunia, maka seakan ia tidak akan terhalang dari satu nikmat apapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yu'ti dunya man yuhibbu, wa man la yuhibbu wa la yu'ti ad-dina illa liman ahabba." Artinya, sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan nikmat dunia kepada orang yang ia cintai dan kepada orang yang tidak ia cintai, dan tidak memberikan nikmat agama kecuali kepada orang-orang yang ia cintai. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat ada juga merupakan akibat ataupun juga buah dari iman itu,
Nikmat ini tanpa pada anggota badan seseorang, seperti melaksanakan kewajiban, menjauhi perkara-perkara yang haram, dan memperbanyak amal sunnah. Nikmat iman sebenarnya adalah nikmat batin, akan tetapi pengaruhnya terlihat pada anggota badan. Iman adalah syarat diterimanya amal soleh. Tanpa iman, bentuk amal kebaikan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga senantiasa untuk selalu bersyukur, baik nikmat yang kecil yang Allah berikan maupun nikmat yang besar, baik yang sedikit maupun yang banyak. Mudah-mudahan kita semuanya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma